Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja ya. Dalam pandemi saat ini, kalian semua pasti udah tahu dong apa dan bagaimana mencegah COVID. Tapi, kalian udah tahu belum kalau COVID sekarang udah ada vaksinnya loh? Nah, di sini kami dari Divisi Edukasi COVID KKN Kelompok 76 ingin berbagi pengetahuan terkait vaksin itu. Cus, langsung saja ke materinya ya guys. Apa yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Kenapa sih kita harus vaksin? COVID-19 bisa menimbulkan komplikasi yang serius dan mengancam jiwa, dan tidak ada yang sepenuhnya aman dari penularan virus tersebut. Ketika seseorang terinfeksi virus corona, sistem imun alias antibodinya telah dapat mengenali virus itu, sehingga kemungkinan tertular lagi lebih kecil. Artinya, dia lebih kebal terhadap COVID-19 daripada orang lain yang belum pernah terinfeksi. Vaksin COVID-19 menawarkan perlindungan berupa kekebalan tersebut tanpa perlu sakit COVID dulu. Jadi, kita tak perlu mengalami masa-masa sulit dan berisiko untuk memperoleh kekebalan terhadap virus corona. Berikut adalah beberapa jenis vaksin COVID-19 yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, antara lain vaksin Sinovac, vaksin Sinopharm, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, dan yang terakhir, vaksin Pfizer-BioNTech. Nah, di Indonesia sendiri terdapat dua jenis vaksin yang sering digunakan, yaitu yang pertama vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac berasal dari Cina. Vaksin ini juga dinilai aman sebab efek samping yang bisa muncul hanya bersifat ringan dan sementara. Misalnya, nyeri di lokasi penyuntikan, nyeri otot, dan sakit kepala. Yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Dalam uji klinisnya, vaksin AstraZeneca yang berasal dari Inggris ini, sebagian besar efek samping vaksin hanya bersifat ringan hingga sedang dan dapat sembuh dalam beberapa hari. Gejala yang banyak dialami adalah kurang lebih 10%, antara lain nyeri otot, datar kemerahan, demam disertai flu, sakit kepala, dan batuk. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat setelah vaksin. Apa aja sih manfaat setelah vaksin? Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika kita mendapatkan vaksin COVID-19. Di antaranya, manfaat pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Manfaat kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapat vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Manfaat ketiga yaitu meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Sekarang kita lanjut yuk ke materi yang terakhir. Ini nih yang lagi viral, fakta dan mitos tentang vaksin. Fakta dan mitos tentang vaksin yang pertama, vaksin COVID-19 ini tidak aman karena dikembangkan dengan sangat cepat. Itu merupakan mitos. Faktanya, vaksin COVID-19 ini terbukti aman dan efektif. Fakta dan mitos yang kedua yaitu vaksin COVID-19 dapat membuat terinfeksi virus corona. Itu hal yang salah. Faktanya, vaksin mRNA tidak mengandung virus hidup dan tidak berisiko menyebabkan penyakit pada orang yang divaksinasi. Selanjutnya, fakta dan mitos yang ketiga.
pernah terinfeksi virus corona tidak perlu menerima suntikan vaksin. Itu hal yang salah. Dilansir dari CDC 25 Agustus 2020, pasien COVID-19 memang telah memiliki antibodi setelah tertular virus corona. Akan tetapi, antibodi tersebut hanya dapat bertahan dalam jangka waktu 3-4 bulan saja. Selebihnya, seseorang akan kembali rentan terkena infeksi. Dengan melakukan vaksin, tubuh menjadi lebih memiliki sistem kekebalan yang lebih baik dengan jangka waktu yang lebih lama. Fakta dan mitos yang terakhir. Setelah menerima vaksin COVID-19, seseorang tidak perlu memakai masker lagi. Itu merupakan hal yang salah. Bahkan setelah orang mendapatkan vaksin COVID-19, mereka tetap perlu memakai masker dan menghindari kontak dekat dengan orang lain. Karena CDC menjelaskan, tidak diketahui apakah mereka masih dapat membawa virus dan menularkannya ke orang lain atau tidak. Perlindungan terbaik satu sama lain adalah dengan terus mengikuti protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Sekarang kalian sudah paham kan apa itu vaksin dan pentingnya vaksin untuk saat ini? Jadi yuk kita vaksin. Semoga sedikit ilmu tentang vaksin tadi dapat membantu ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton video edukasi vaksin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.